Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Rekan Saudara, dan tadi seperti yang sudah kita sebutkan ya Reza ya, bahwa sekarang kita kedatangan teman-teman dari MCA Coffee Academy alias Mandor Coffee Academy. MCA tuh Mandor Coffee Academy. Oke, Boy dikenal ada siapa aja nih? Saya Boy, Afwan Fauzi, biasa dipanggil Boy. Boy, oke. Saya Rafli Wo, biasa dipanggil Mas Rafli aja. Mas Rafli aja. Di sini ada mesin kopi, ya. Ini adalah sebuah kedai kopi di pinggiran Jakarta, tepatnya di Beji ya. Ya, Baru di Depok, Jawa Barat. Yang akhirnya bisa ke Kompas TV. Ya. Tapi di sini banyak sekali jenis-jenis kopi yang nantinya ini yang bisa kita ambilnya adalah bahwa ini memperdayakan warga-warga sekitar untuk bisa berlatih untuk membuat kopi. Salah satunya Mas Rafli yang sudah ikut MCA Academy ya. Mandor Coffee Academy. Nah, Mas Boy, apa sih yang nantinya akan dibuat dan apa yang nantinya akan diinfokan ke pemirsa Kompas TV? Pertama ini apa yang harus kita lakukan? Ini pertama kita coba mengenalin jenis-jenis kopi ya, berbagai macam beans dari Aceh sampai Papua. Ya. Karena emang Indonesia ini kaya sebenarnya akan kopi gitu. Jadi sayang kalau warga negara Indonesia sendiri nggak kenal kopinya sendiri. Harus bisa menikmati deh sebenarnya. Ini kita kebetulan bawa lagi berbagai macam kopi dari Aceh sama yang house blend kita, dan di tempat kita di workshop kita juga lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak jenis kopi dari Sabang sampai Merauke, selain dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, Mas Boy, apa sih ide awalnya hingga akhirnya mau merangkul anak-anak muda sekitar kayak Mas Rafli dan mungkin kayak saya nantinya untuk bisa membuat kopi gitu loh? Boleh. Jadi awalnya ini kegabutan laki-laki ya, bapak-bapak. Gabut ya. Bapak-bapak komplek sering ngopi, sering apa di garasi. Salah satu founder kita, Pak Yosi, ya apa namanya, kita bikin komunikasi gitulah. Ini gimana nih, banyak potensi-potensi muda nih yang ya mohon maaf putus sekolah atau mungkin mau ngelanjutin ke kuliah nggak ada biaya. Nah, akhirnya kita menitipkan skill lah, biar keterampilan mereka biar punya nilai jual. Jadi masing-masing anak muda di lingkungan kita tuh punya value. Dia bisa kerja, dia bisa usaha dari membuat kopi ini. Ini udah dari kapan tuh bisa merangkul anak-anak muda di sekitar MCA? Kita started 2-3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Nah, itu udah berapa banyak sekarang yang ada di MCA? Sekarang kalau muridnya yang sudah batch 1 lulus itu udah sekitar 10 ya. Sekarang udah masuk ke batch 4. Salah satunya Rafli. Rafli. Rafli batch berapa? Terakhir nih, batch 4. Nah, kenapa mau gabung Rafli? Karena gabut juga. Karena kan baru sekolah juga kan. Jadi kalian Bekalan itu juga, terus sama pembekalan buat dunia kerja. Awal mulanya gimana sih? Kok bisa tahu ada pelatihan ini? Saya diajak sih sama Om Boy, kan sering main-main bareng, main bola, main futsal di lingkungan. Jadi diajak aja sama bareng. Gimana ngajaknya? Pri, ikut gua dah. Enggak, Kita kopi gitu. Gimana tuh saat itu? Ya Om Boy kan bilang mau ikut training nggak bareng sama anak-anak lain. Terus anak-anak bilang, yaudah Om, ayo sekalian ngisi waktu luang juga kan. Baru lulus juga aku sama anak-anak. Nah, pada saat ikut pelatihan pertama, apa yang pertama kali Rafli pelajari dan akhirnya, oh begini ya, oh itu ya. Ingat nggak saat itu? Ini sih lebih tepatnya pengenalan bean sih dari Kenal biji kopi ya? Ya, dari kita tahu cherry itu apa. Kan dia awalnya dari cherry, terus jadi green bean. Habis itu baru jadi biji kopi. Itu banyak tahap. Ya, berarti memang banyak materi yang bisa diambil atau jadi bekal juga ya, Mas Boy ya. Nah, kalau misalnya anak-anak muda gitu, emang ini tuh targetnya anak-anak muda aja atau gimana nih? Ya sebenarnya kita awalnya dari yang butuh kerja ya. Karena saya di komunitas kopi ini butuh banyak talent-talent muda buat untuk jadi barista atau jadi pengusaha. Jadi kita rangkul mereka yang ada passion di kopi, yang ada passion di F&B, boleh gabung sama kita. Berapa lama proses pelajarannya? Itu kita kalau yang basic itu 5 hari. 5 hari? 5 hari. Apa aja sih yang harus dilakuin pada saat kita, misalnya nih, saya mau gabung. Pertama kali yang saya dapatkan pelajaran apa selain tadi, kalau kata Rafli mengenal biji-biji kopi yang di awal mulai dari cherry dan sebagainya. Pertama push up dulu, squat jump. Saya mundur lah. Musik dulu ya. Push up dulu lah. Gak, yang pasti ada niat ya, ada passion di kopi ya. Ketika dia datang ke tempat kita, biasanya ada sedikit interview dari teman-teman MCA, nanti ditanya mau ke arah mana talentnya, karena kita kan juga buka untuk yang jualan sosial media, mau jadi adminnya, atau mau marketingnya juga gitu ya? Cara Ada sellingnya. memasarkan ya, oke. Lalu kalau emang dia minat jadi barista, jadi frontman di suatu bar, ya kita bisa mendidik
dia sampai Oke. jadi seorang barista, bahkan kita bisa menyalurkan langsung bekerja di coffee shop. Sebagai orang awam, kalau melihat biji kopi ini kayak sama aja, apa sih yang bedanya? Cuma kayak agak lebih glowing gitu. Nah, itu kan juga dapat pelatihan seperti itu ya Mas Dapat, ya, dapat, untuk membedakan ini dari Aceh, ini apa, dan sebagainya. Iya. Apa yang memang ilmu yang bisa diajarkan buat para peserta? Kalau secara singkatnya kita tahu namanya jenis kopi itu cuman apa namanya ada Robusta, Arabica, Iya. Excelsa, sama Liberica. Empat itu yang umum ya di Indonesia yang banyak orang kenal lah di kafe-kafe atau di coffee shop gitu. Tapi kita sekarang lagi bawa Arabica sama Robusta. Jadi perbedaannya mengenalkan dulu nih Arabica cita rasanya apa, notes-nya apa. Kalau Robusta dia hasil brewnya seperti apa rasanya gitu. Oke. Masing-masing biasanya suruh cobain dulu tuh. Nah, kalau masing-masing suruh nyobain Rafli, udah tahu berapa lama pada saat akhirnya ikut pelatihan? Tahu akhirnya, oh ini Robusta, Arabica, oh ini gula aren gitu Iya. kan ya? Oh, gimana? Beda kalau Kalau ini dari teksturnya sih dari dilihat aja kan dia rada lurus sama rada bengkok gitu kalau Arabica kan. Oh. Nih gini sih. Yang Bisa mana? di- Yang mana? Boleh ditunjukin ke kamera? ini yang Arabica dia. Arabica. Ya Arabica dia bentuknya S gini. Di belah. Oh gitu, dia oh Kita gini mah nih rasanya dia. sama aja. Pahit-pahit juga ya. Pahit-pahit Kelihatan juga. nggak sih? Tuh. Oke, Gimana? terus? Nah, ini kalau Robusta dia lurus. Nah dia lurus nih. Ini Robusta nih. Oh. Oh iya di tengahnya itu Nah, ya. dari segi Pembelahnya. rasa, itu gimana, Om Boy? Kalau rasa itu Arabica cenderung asam ya. Ini lebih kayak baunya nati gitu. Iya, betul. Benar ya? Betul tuh. Itu notes-nya tuh. Notes dari Bisa ikut Robusta. akademi langsung. Bisa kan? Dokter biji aja langsung. Nah, terus abis itu setelah pengenalan semuanya, alatnya juga diajarin nggak sih? Pasti, karena kita ada dua kategori ya Kak ya, ada manual brew sama mesin espresso. Kalau yang manual brewnya kita tanpa menggunakan listrik, kalau yang mesin pakai listrik. Oke, rasa dari segi rasa seperti apa hasilnya? Kalau yang di mesin itu dia lebih konstan, lebih kental, lebih pekat, lebih body, lebih pahit. Kalau yang untuk manual brew dia lebih variasi rasanya. Rasanya buah deh. Oh. Kalau bisa menikmati sering minum kopinya dia tipis-tipis seperti karena kopi itu kan buah Kak. Iya. Jadi balik lagi rasa ke buahnya itu. Oke. Nah, kalau Rafli udah nyobain mesin dan manual, Udah. dari secara cara pembuatan lebih mudah mana dan lebih menyenangkan mana menurut Rafli? Lebih mudah mesin ya. Mesin lah, bantuin. Kenapa? Karena dia tinggal pencet-pencet aja. Oh. Tapi kalau manual kan suhunya gitu, Iya, itu harus ada tepat ya. rasionya juga Dan dia. kalau dari rasa yang Rafli buat dari mesin dan juga manual, lebih suka yang mana? Manual. Manual. Oh, emang nggak bawa effort aja ya? Tapi emang Rafli ini emang pengen nantinya kerja jadi barista atau gimana sih akhirnya ikut di MC? Nemenin Om Boy katanya. Benar-benar. Biar tetap terjadi pertemanan ya. Iya benar. Jadi barista pro Emang dia. pengen jadi barista ya? Pengen jadi barista juga, saya diajarin bareng Om Boy kan. Yang ikut aja dah bareng Om Boy gitu, muat Nah, aja. kalau untuk peserta latihannya sendiri Om Boy, selain warga sekitar, ada target usia nggak sih? Kayaknya usia lulus SMA saja atau yang sedang skripsi saja, misalnya lagi nunggu Spesifik ijazah. ya? Betul. Ada nggak sih Om? Sebenarnya enggak sih kita. Kita juga kebetulan punya murid yang ya sudah di atas 40 tahun gitu. Tapi karena dia pensiunan, pengen belajar, Oh, pengen buka oke. kedai kopi gitu kan. Jadi terbuka buat semua orang ya? Iya. Tapi sudah nanti kita akan tanya dulu passionnya kemana. Oke. Kalau udah mau ini kan dia mau usaha nih, mau punya kedai kopi sekedar di garasi rumahnya gitu. Oke, Tapi bisa. dia harus belajar. Betul. Selain nanti kita akan belajar untuk membuat kopi dari mesin dan juga secara manual, kabarnya juga diajarkan untuk Latte art. latte art. Iya, Betul nggak betul, sih? betul. Dan itu Raffi juga udah bisa. Sedikit. Untuk latte art berapa lama belajarnya? Saya belajar udah sebulan. Katanya gambar titik doang ya? Enggak ya Mas? Dia mau request gambar merak katanya. Iya. Orang Jepang. Nanti aja kami berdua ya, nanti ya. Tapi nanti saya kira. Jadi pasti kalian bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan, masih dengan MCA Coffee dari BJ Depok, Jawa Barat. Nah, Mas Boy dan juga Rafli ini buat kopi dari mesin dan juga manual. Om Boy, kalau dari mesin ini kan juga cukup cepat. Ini kita mau buat kopi apa kali ini? Kita bikin latte dulu deh. Boleh. Latte yang nanti mau dihias-hias ya. Iya. Nah, ini umumnya di kafe banyak yang pesen latte, jadi kita bikin latte dulu. Oke, kalau Rafli katanya berdiri doang ya ini. Ya? Oh, enggak. Bikin manual ya kalau Bikin ini. manual ya. brew ini. Nah, apa yang perlu disiapkan Rafli? Kita siapkan filter vapor nih. Oh, oke. Ini dripper, ini server.
Tapi emang harus pakai sarung tangan itu ya? Ya biar steril. Biar Oh, biar steril. steril aja. Oke. Nah, terus apa yang kalau dari mesin kan kita tinggal tunggu aja gitu. Tapi kalau dari manual ini apa tahapan yang harus Kita dilakukan? lihat suhunya nih. Ini Suhunya. Iya. Oke. Kita main Manasin di suhu di 87. Oh itu udah tuh 87. Kenapa harus di 87 nggak 88? Ya karena sesuai baristanya aja SOP-nya Oh, mau oke. 87, Jadi memang- 88, 89, 90. Oh, SOP-nya Semakin dari dia Om Boy. tinggi, rasanya juga semakin beda nanti. Oh, itu mempengaruhi rasa ternyata Iya. ya. Nah, kali ini yang mau dibuat adalah kopi jenis Ini kita natural extend. natural. Nah, terus yang pertama kali dilakukan adalah Kita tuangan dulu. washing dulu. Oh, bersih Oke. dulu. Oke. Lanjut. Oh harus diputer-puter gitu ya. Ya dia Nggak pusing tuh dia? enggak. Oh, enggak. Ini tuh kayak apa? Kayak V60 itu tuh apa sih? Ini V60. Ini V60. Iya. Oke. Ini drippernya disebutnya V60 nih, dia V60 jadinya. Oh, gitu. Rafli katanya agak kenceng kan suaranya. Yang dari belakang nggak kedengeran. Dia mah suka bisik-bisik tetangga. Oke, selanjutnya udah dibersihkan? Udah di washing tadi. Udah jadi tuh? Belum. kan? Kita Nah, ambil jenis biji. kopi apa yang dipilih kali ini? Ini natural extend. Oke. Dia apa? Natural ininya. Prosesnya. Lanjut. Ini Nah, kita makanya 15 gram. Oh, 15 Itu gram. enggak, dia ini loh udah jago loh ditakar gitu doang. Udah jadi. Udah jadi Om Boy, diem-diem langsung jadi loh. Jadi. Ini gambar apa Om Boy? Ini tulip. Aku tadi requestnya padahal gambar princess tahu. Oh, ini masih anakan princessnya soalnya. Ini Oke, nih udah jadi nih, bisa kelihatan gak sih? Tuh. Kelihatan harusnya. Ya udah jadi latte. Ini hitungan menit ya, udah jadi. Betul. Langsung latte art gini. Kayaknya kita bisa deh, cuman Oke, hitungan menit nah juga. selanjutnya dituang ya, 15 gram kopi. Sama dengan kita tuang dulu, kita butuh blooming dulu. Oke. Namanya blooming kalau di manual brew. Kita blooming sekitar 30 mili. Oh. Kita- Itu fungsinya apa sih, Rafli? Supaya dia mengeluarkan wangi nih. Oh, keluar wanginya Keluar, ya. Di, Wait, boleh dihirup. Boleh? Boleh. Wangi banget. Oh, belum ya? Lebay. Di, Ya, tapi emang sudah keluar wanginya dari Iya. tadi ya. Dia ditunggu sekitar 30 detik. Oke. 30 detik. Wih, udah terima jadi kasih banget. lagi. Wih, Om Boy. Saya pengen tanya ini sambil nunggu Rafli buat kopi manual. Nah, kalau boleh agak maju Om Boy. Ya, ya. Ini berapa lama sih teman-teman yang ingin belajar latihan untuk jadi latte art? Latte art itu adalah puncak dari belajar barista ya. Artinya dia sudah mengenali biji kopinya, sudah belajar manual brew, nanti baru pengenalan mesin, cara bikin espresso base, baru dia belajar steam susu. Karena ini Oke. pakai dua jenis di luar dari kopi. Betul. Nah, kadang kita kalau melihat barista-barista yang ingin membuat latte art itu kayak gampang, tinggal masukin, Ya. udah jadi Ya, betul. polanya, udah jadi hasil gambarnya begitu. Nah, sementara perlu ada latihan-latihan juga ya. Latihan. Apa yang membuat latte art ini menjadi puncaknya dan paling sulit? Karena dia harus pakai ini ya, pakai feel ya. Ketika Oh, dia oke. mau gambar, juga dia konsistensinya waktu pouring, waktu dia nuang susunya. Yang terlebih agak sulit dipelajari adalah waktu steam susu. Oke. Ya, tim susu itu dia nggak boleh terlalu over, nggak boleh terlalu kurang, under dia. Jadi nggak bisa bikin namanya microfoam di atasnya. Bentar. Bisa buat Oke, Om Boy. Gara-gara gambarnya cantik, teman saya minum terus, Om Boy. Enak banget, nggak terlalu asam. Ini kopi apa nih Om Boy? Ini blend, Oke. dia balance dia. Nah, Jalan. ini apakah Wangi latte banget. art ini adalah gambar yang standar buat anak-anak yang baru belajar, Iya. atau ada lagi yang lebih mudah atau lebih sulit lagi? Ini pertengahan. Oh, Kalau oke. kalau pertama itu biasanya kita bikin love. Oh, loh. Tetris. Oh. Satu dititikin, nanti dia diangkat panjang, dia bentuk Oh. lingkaran, baru ditarik dia love. Saya juga lingkaran, saya lebih ke lingkaran. Lingkaran doang. Lingkaran besar tapi. Bendera Semua dibuang. Katanya mau bentuk tanda tangannya ya? Oke. Nah, coba Kita mau bikin boleh nggak? Okta boleh dibantu Om Boy buatin dan saya akan ngobrol sama Rafli. Rafli, ini udah jadi kah? Sudah ini, sudah Oke, jadi. ini bisa dicicipi ya. Bisa, bisa. Oke. Prosesnya agak lebih lama ketika memang membuat kopi secara Ya, manual. dia lebih ke 2 menit lah paling lama. Oke, nah ada Americano. cara minum kopi nggak sih supaya wanginya tuh bisa kita cium, rasanya tuh bisa keluar maksimal? Sebenarnya sih minum pada normalnya aja ya. Oke. Karena rasanya kan di mulut kita ntar. Nah, ini kenapa diputar-putar? Karena dia kan masih panas, dia harus menyeluruh. Dia menyeluruh. Oh, biar menyeluruh ya. Jangan ditiupin ya berarti? Dia nggak boleh gitu. Oke.
Kita wangi sekali, kencang sekali Nah, wanginya. terus ya. ini diapain nih Om? Oke. Ini setelah di Sambil-sambil cicipi kopi ini, saudara, Okta ini sedang diajarin untuk membuat latte art ya. Oh. dirapihin. Oke. Oke. Iya, betul. Oh, dipupuk. Oh, udah. Ah, udah. Panas. Dorong ke sini. Sini. Iya, Gimana sih? Di bawah. bentar. Iya. Oke. Pegang ini, putar dulu. Putar. Oke, sekali cukup. Dah. Satu arah aja Kak, nggak boleh. Oh. Nah, dah cukup. Oh, satu arah jarum jam. Kenapa tuh, Om Boy? Nah, nanti dia berbentuk ini ya, pori-pori biar waktu air panasnya masuk dia ngekstrak. Oke. 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 Kan pakai ini. Lanjut, ini ditekan. Gambarnya kelihatan, Okta boleh sambil dikasih lihat dulu ke kamera. Nah, Oh, hasilnya. udah itu, udah melebur dia. baru Oke, nah. headnya pakai tangan kanan, tangan kirinya pegang ini. Nah, ambil maaf. Ini di sini. Nah, inilah pemirsa pentingnya pengenalan mesin, ya. Kalau nggak kenal malah tak sayang. Bener. Itu dia. Badannya, oh dah. Rafli untuk kenal mesinnya sendiri berapa lama, Rafli? Kenal mesin sih 5 hari training Kenal itu. mesin 5 hari, kita 5 menit. Oke, selanjutnya. Ini yang manual, ini yang single shoot, ini yang double shoot. Ini aja kali ya. Boleh? Boleh. Nanti standby tangannya kalau waktu dipencet, pencet. Nanti detailnya kalau di training biasanya ditimbang dia. Itu yield-nya. Oke. Single shoot ya. Sambil menunggu Okta masain kopi dan nanti akan Dias, kita cobain kopinya Rafli ya. Biarin dulu. Ini lebih keluar Rafli, cuma bagi penyuka kopi hitam begitu ini ada pahit-pahitnya ya. Iya, ada Pak. Terus juga wanginya Standby tangannya. kencang sekali. Fruity juga dia ada. Betul. Bener. Nah, kalau Rafli lebih suka yang mana? Manual bro. Manual brew ya. Manual. Ini yang lebih enak ya. Nah, hasil espressonya Okta bikinannya. sudah jadi. Espresso. Nah, espresso sudah jadi. Nah, kita buat latte art. Latte art ya? Boleh. Kita Ya. ke Apa tahapan yang harus dilakukan sama Okta? Kita mulai steam susunya. Oke, tim susu lagi Okta. Iya. Latte artnya disimpan dulu. Kopinya. Kopinya disimpan dulu. Nah, ini Ini kita lihat apa yang nantinya akan digambar oleh Okta untuk pemirsa Kompas Tangan TV. kiri. Hah? Tebak-tebakan, Rafli. Okta buat gambar apa? Gambar telur ceplok. Vlog. Saya Okta melihat kayaknya gambarnya telur dadar. Keluar rebus kayaknya nih. Bentar. Oh, di ini ya? Ya. Ya, dia steam dia ngerubah laktosa jadi glukosa dia. Harusnya susunya kan flat, fresh milk, dia jadi agak manis rasanya. Oke. Sorry bentar. Tapi ini berbeda nggak Om Boy jenis-jenis susunya? Misalnya Harus fresh milk. Harus fresh milk. juga bisa, tapi lebih baik dia. kayak skim milk Oke. gitu? Ya boleh. Nah, Ini selanjutnya. kalau masih babi, Oh, biar nggak berongga ya. ini kakaknya boleh tangan kirinya. Hmm. Dia ininya di sini. Oh, Cara pegangnya juga harus diajar ya. Heeh. Oke, selanjutnya. Kupingnya di sini ya kak. Begini ya. Sorry, begini. gini. Oh, Oh, gini. ini baru pegang ininya. Ya. Maaf dipegang apa ya? Gak apa-apa dong. Sorry ya. Ini. Oke. Ini. Lemesin aja ya kak. Loh, jadi apa ini ya? Semoga lambang Kompas TV. Logonya Kompas TV kayak akan ada di coffee buatannya Okta nih. Kita lihat sama-sama ya. Wih, keren banget. Ya lumayan lah. Gambar gedung-gedung perkantoran. Nice. Ini loh. Apa ini? Meletot-meletot. Gimana, Tapi nggak Kak? apa-apa lah ya. Untuk mencoba latte art ini. Ternyata kan kalau misalnya kita lihat di coffee shop gitu, orang kayak bikinnya cepat gitu kan, ternyata rumit loh. Sampai kan tadi megangnya juga, terus terus nuangin ininya, pouring milknya, susunya kayak harus pelan-pelan gitu, jangan sampai dia tumpah gitu. Nah, Ya udah jadi. Om Boy, ketika pelatihan ini dan kegiatan ini sangat didukung oleh masyarakat sekitar, bisa kemana sih teman-teman yang ingin belajar juga di MCA Coffee? Boleh di info Instagramnya, medsosnya mungkin? Boleh langsung aja nanti registrasi ke MCA Coffee Academy di Instagram, TikTok, nanti ada muncul di layar ya. Nanti silakan aja chat adminnya di situ, nanti dibantu sama adminnya. Kalau mau datang langsung bisa kemana? Ke Tanah Baru Beji Depok. Oke, Tanah Baru Beji Depok. Dan terakhir, Raffi boleh dong ajak teman-temannya anak muda bahwa kita harus tumbuh sebagai anak-anak yang kreatif, yang anak-anak semangat untuk bisa menghasilkan sebuah karya, salah satunya kopi di sini. Buat anak-anak muda sekarang kita harus bekerja sekarang,
dan harus pro juga, dan kita harus punya teknik Skill. kita harus punya skill, karena kalau kita nggak punya skill bakal susah nanti ke depannya. Betul, dan kita juga harus punya Om Boy ya supaya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman aja. Dan akhir kata kami semua juga harus pamit undur diri. Saya Muhammad Syarezan. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa, selamat akhir pekan.